Sahabat kreatif, sahabat belajar dan adik-adik serta didik kelas 9 SMPK Frater Maumere yang terkasih. Salam jumpa lagi bersama saya Polikarpus pada SPD pada pembelajaran hari ini di edisi Selasa 5 Agustus 2020. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa pembelajaran jarak jauh bukan membatasi ruang kreativitas kita. Tetapi adik-adik, justru pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan saat ini memacu kita untuk terus berjuang dan terus berinovasi. Nah adik-adik sahabat belajar serta didik kelas 9 SMPK Frater Maumere yang terkasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya mengajak kita semua, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita boleh mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, sahabat belajar dan serta didik kelas 9 SMPK Frater Maumere yang terkasih. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bilangan berpangkat positif, pangkat 0 dan pangkat negatif. Sehingga pada pembelajaran kali ini, pada pertemuan yang ketiga, saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Nah adik-adik, untuk pembelajaran hari ini, ada 3 hal yang akan kita peroleh, atau ada 3 poin menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, agar adik-adik dapat menentukan pangkat pecahan. Yang kedua, agar adik-adik dapat menyederhanakan bentuk akar. Dan yang ketiga, agar adik-adik dapat menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah adik-adik, pada poin yang pertama kita akan bicara tentang pangkat pecahan. Nah pangkat pecahan itu sendiri adalah pangkat tak sebenarnya. Karena memang pada pangkat pecahan itu tidak dijabarkan secara rasional. Tetapi ada korelasi atau hubungan antara bilangan berpangkat pecahan dengan bilangan bentuk akar yang akan kita nyatakan dalam bentuk matematika seperti ini. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Dengan A itu sendiri adalah bilangan pokok, sementara M per N ini adalah yang kita sebut dengan pangkat pecahan. Atau bentuk ini juga bisa kita ubah dalam bentuk A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A dipangkatkan dengan M. Nah coba kita lihat contoh. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk akar. Contoh yang pertama, misalkan soalnya adalah 4 dipangkat 3 per 5. Nah bagaimana kita merubah ke dalam bentuk akar? Maka bentuk ini akan diubah menjadi akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3. Sehingga kalau kita lihat secara sederhana, 5 yang pada penyebut pada pangkat pecahan ini akan kita jadikan nilai dari akar. Sementara 3 pada pembilang itu akan kita jadikan pangkat dari bilangan pokok 4. Nah contoh yang kedua, 8 dipangkat 1 per 2. Nah bentuk ini bisa kita ubah adik-adik menjadi akar pangkat 2 dari 8 pangkat 1. Nah semua kita tahu yang namanya akar pangkat 2 atau pangkat kuadrat itu tidak bisa ditulis notasinya, sehingga langsung saja dalam bentuk akar pangkat 8 pangkat 1.
Itu bagaimana kita melihat bentuk dari pangkat pecahan yang akan kita ubah ke dalam bentuk akar. Ini penjelasannya adik-adik bahwa akar pangkat 2 nilai akarnya tidak ditulis. Tapi kalau akar pangkat 3, 4, dan 5 pasti kita tulis. Nah sekarang kita lanjut adik-adik. Tugas kita sekarang menentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Contoh, 49 dipangkatkan 1/2. Nah bentuk ini bisa kita ubah menjadi akar pangkat 2 dari 49 dipangkatkan 1. Dimana tadi saya sudah jelaskan bahwa 2 yang pada penyebut ini akan menjadi nilai dari akar, sementara 1 akan menjadi pangkat dari bilangan pokok. Nah bentuk ini dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 2 dari 7 pangkat 2. Karena 49 sendiri adalah 7 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 7. Ataupun bisa kita selesaikan dengan cara lain. Dan biasa cara ini yang saya arahkan untuk peserta didik menyelesaikan. Kalau pangkat 1/2 masih baik, tapi kalau pangkatnya besar biasanya dengan cara yang pertama ini agak kesulitan juga. Maka saya mencoba membagi hal ini kepada adik-adik. Coba kita menyelesaikan dengan cara yang kedua ya. Mudah-mudahan bisa paham. Nah perhatikan baik-baik. 49 dipangkatkan 1/2. Bentuk ini kita bisa ubah. Yang paling pertama kita ubah adalah 49. Karena memang 49 itu adalah 7 kali 7 atau 7 pangkat 2. Nah dari bentuk ini akan kita selesaikan menjadi 7 pangkat 2 kali 1/2. Memang ada sifat sebelumnya bahwa A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M kali N. Sehingga bentuk ini kita akan ubah 2 kita kalikan dengan 1/2. Nah hasilnya adalah 2 kali 1/2, 2/2, 2 bagi 2, 1, sehingga hasilnya 7 pangkat 1 atau 7. Nah adik-adik mudah-mudahan bisa paham ya penjelasan soal sederhana ini. Nah sekarang coba kita lihat soal yang kedua. Nah soalnya agak sedikit sulit. Ini bilangan pokoknya adalah 81, di mana pangkatnya adalah min 3/4, pangkat negatif dan pecahan ya. Nah tugas kita adalah merubah bilangan pokok 81. Nah kalau kita uraikan 81 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 4 kali ya. Kalau kita pangkatkan menjadi 3 pangkat 4. Sehingga 81 kita bisa uraikan menjadi 3 pangkat 4. Nah setelah itu penyelesaiannya sama, bahwa kalau pangkat dipangkatkan lagi kita akan kali 4 kali min 1/4. 4 bagi 4 selesai, sehingga sisa min 1, sehingga 3 pangkat min 1. Nah adik-adik ini pangkat negatif, tetapi yang saya harapkan bahwa kita merubah ke dalam bentuk pangkat positif. Nah memang ada syaratnya bahwa kalau pangkat negatif diubah ke pangkat positif, ada bentuknya A pangkat min 1 sama dengan 1/A. Maka 3 pangkat min 1 ini kita akan ubah menjadi 1/3 pangkat 1 atau hasilnya 1/3. Adik-adik, itulah konsep secara sederhana tentang bentuk pangkat pecahan yang akan kita ubah ke dalam bentuk akar. Nah adik-adik, sekarang coba kita lihat poin yang kedua. Kita akan menjelaskan tentang bentuk akar. Tetapi yang kita mau jelaskan ini adalah akar pangkat 2 ya. Saya lebih menjelaskan ke akar pangkat 2. Nanti akar pangkat 3 dan seterusnya itu pengembangan. Nah adik-adik, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah simbol akar sendiri adalah seperti ini.
seperti huruf V ya. Nah, coba sekarang kita lihat bagaimana contoh bilangan irasional. Nah, ini yang disebut dengan bilangan irasional. Akar pangkat 2 dari 2 sama dengan 1,4, 142, 135, 624 dan seterusnya. Yang berikut, akar pangkat 3 1,732050876 dan seterusnya. Karena memang nilai akarnya ini masih lanjut, bukan berarti di 76. Ataupun nilai pi. Nilai pi ini juga masuk kategori nilai dari bilangan irasional. Karena selama ini kita bulatkan nilai pi adalah 3,14. Tetapi sebenarnya masih ada angka lain di belakang ini yang masih bisa dilanjutkan. Tetapi kita bulatkan menjadi 3,14. Itu yang kita sebut dengan bilangan irasional. Nah, adik-adik, coba kita bedakan dengan contoh bilangan rasional. Nah, adik-adik, kalau bilangan rasional itu biasanya bilangan yang nilai akarnya mudah ditentukan. Kalau kita lihat dalam bentuk akar ya. Nah, contoh akar pangkat 2 dari 4 berapa? Pasti 2. Karena nilai dari 2 pangkat 2 adalah 4. Akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Akar dari 16, 4. Akar dari 25 berapa? 5. Akar dari 36 adalah 6. Akar dari 49 adalah 7. Akar dari 64 adalah 8. Kadang-kadang kita bisa sebut akar pangkat 2. Kadang-kadang orang sering sebut akar kuadrat. Tetapi ada juga yang menyebut langsung akar dari, misalkan akar dari 64 yang hasilnya adalah 8. Kalau kita jabarkan 8 pangkat 2 itu adalah berapa? 8 kali 8 adalah 64. Ini konsep dasar ya adik-adik. Nah, kalau kita balik, karena lawan dari pangkat itu adalah akar. Nah, akar dari 64 itu sendiri adalah 8 ataupun bilangan-bilangan lain ya. Nah, adik-adik, saya mengharapkan bahwa untuk penyelesaian bentuk akar ini, akar-akar yang dalam bentuk bilangan rasional ini harus dikuasai. Karena itu menjadi dasar untuk kita menyelesaikan soal dalam menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar. Sehingga dari akar dari 4, akar dari 9, 16, akar dari 25, akar 36, akar dari 9, akar 64, akar 81, akar 100 dan seterusnya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk kepada poin yang pertama dalam bentuk akar. Kita menyederhanakan bentuk akar. Saya coba menyajikan sebuah soal akar dari 12. Akar dari 12 ini kalau kita uraikan menjadi akar 3 kali 4 atau 2 kali 6. Tetapi yang kita gunakan adalah 3 kali 4, bukan 2 kali 6. Apa alasannya? Karena memang 6 ini nilai akarnya kan tidak bisa ditentukan. Bisa ditentukan tetapi dalam bentuk bilangan irasional. Tetapi kalau akar 4 kan mudah nilai akar yang kita tentukan. Nah, akar dari 4 berapa? Kan 2. Sehingga yang kita gunakan adalah bilangan 3 dan 4. Memang 2 kali 6 juga 12. Nah, bentuk ini akan kita jabarkan menjadi akar 3 kali akar 4. Nah, akar 4 sendiri itu adalah 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 3. Oke adik-adik, sekarang kita lihat soal yang kedua. Akar dari 48. Nah, 48 ini kan bisa 2 kali 24, 3 kali 16, 6 kali 8, 4 kali 12. Ini yang hasil kali atau faktor dari 48 ya. Tetapi yang saya mau gunakan adalah akar 3 dan akar 16. Karena memang akar dari 16 kan nilainya kita bisa tentukan, yaitu 4. Sehingga bentuk ini kita ubah menjadi akar 3 kali akar 16. Nah, akar 16 sendiri adalah 4. Maka hasilnya adalah 4 akar 3.
Nah adik-adik, itulah konsep bagaimana kita menyederhanakan bentuk akar. Nah sekarang adik-adik, kita akan melihat operasi pada bentuk akar. Pada penjelasan hari ini, saya hanya menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah simak baik-baik ya adik-adik. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nah perhatikan, soalnya 1, 3 akar 2 tambah akar dari 50 kurang 2 akar 18. Nah bagaimana penyelesaian soal ini? Nah, adik ingat bahwa akar hanya bisa dijumlahkan dan dikurangi jika nilai akarnya sama. Nah kalau kita lihat ini nilai akar tidak sama. Di sini akar 2, ini akar 50, ini akar 18. Maka tugas kita yang paling pertama adalah kita merubah atau menyederhanakan akar dari 50 dan akar dari 18. Nah cara merubahnya seperti contoh sebelumnya kita menyederhanakan. Nah adik-adik perhatikan baik-baik. Kalau 3 akar 2 tidak bisa diubah karena ini sudah bilangan sederhana ya, yang tidak bisa kita ubah lagi. Nah sementara 50 ini kan kita bisa sederhanakan. Nah 50 sendiri adalah kalau kita jabarkan 25 dikali dengan 2. Sementara 18 sendiri kalau kita jabarkan adalah akar 9 dikali dengan akar 2. Ingat 2 ini adalah koefisien dari akar 18, tetap ditulis ya. 2 yang ini adalah koefisien dari akar 18, maka tetap ditulis. Nah bentuk ini kita uraikan. Akar dari 25 adalah 5, sehingga 5 akar 2. Sementara akar dari 9 adalah 3. Duanya tetap ya. Sehingga bentuk ini kalau kita lihat 2 kali 3 akar 2. Nah bentuk ini akan kita ubah menjadi 3 akar 2 tambah 5 akar 2 kurang 6 akar 2. Karena 2 kali 3 adalah 6. Nah kalau kita perhatikan nilai akarnya sudah sama. Akar 2, akar 2. Nah kalau nilai akarnya sudah sama, bentuk ini bisa kita jumlahkan. Apa yang mau kita jumlahkan adalah koefisiennya. Yaitu 3 tambah 5 ditambah dengan dikurangi dengan 6. Sehingga 3 tambah 5 adalah 8. 8 kurang 6 adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 2. Adik-adik, itulah proses penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Nah sekarang coba saya mengambil contoh yang kedua. Ini sama, nilai akar kita sama. Di sini akar 12, sebelahnya akar 32. Nah proses penyelesaiannya sama. Tugas kita menyederhanakan akar 12 dan akar 32. Maka bentuk ini kalau kita ubah, akar 12 sendiri adalah akar 4 dikali dengan akar 3. Nah akar 32 kita ubah menjadi akar 16 kali akar 2. Ingat ya, memang ada bilangan lain yang kalau kita kalikan dapat 32. Tetapi saya lebih cenderung memilih akar 16 dengan akar 2. Karena akar dari 16 itu bisa ditentukan nilai akarnya. Nah bentuk ini disederhanakan lagi menjadi akar dari 4 itu adalah 2. Ingat 2 yang ini. 2 yang ini adalah koefisien dari ini ya. Sementara 2 yang ini adalah nilai akar dari 4. Tambah akar dari 16 adalah 4 akar 2. Nah bentuk ini kita ubah menjadi 2 kali 2 adalah 4. Sehingga bentuknya 4 akar 3 ditambah 4 akar 2. Nah adik-adik coba perhatikan. Ini akarnya tidak sama loh. Ini akarnya 3. Di sini akarnya 2. Secara matematis bentuk ini tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa dijumlahkan. Sehingga bentuknya tetap yaitu 4 akar 3 ditambah 4 akar 2. Tidak bisa dijumlahkan ya adik-adik. Karena memang
nilai akarnya tidak sama. Nah, itu adik-adik sahabat belajar serta didik kelas 9 SMPK Frater Maumere yang terkasih. Itu tadi penjelasan saya secara singkat berkaitan dengan pangkat pecahan dan bentuk akar. Mudah-mudahan adik-adik bisa menyimak dengan baik. Nah, di sini Bapak akan menyiapkan dua soal. Dan ini menjadi latihan soal, bukan tugas ya. Nah, soal ini adik-adik selesaikan sebagai pendalaman materi dan untuk menambah pemahaman adik-adik dalam menyelesaikan pada konsep bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Sehingga soal-soal ini adik-adik tolong selesaikan. Ini soal dari buku penerbit Erlangga ya, halaman 26, latihan 6, nomor 1 A, B, C, dan D. Sementara nomor 2-nya buku Erlangga halaman 27 dan seterusnya. Bagi adik-adik yang tidak memiliki buku Erlangga, sehingga nanti bisa minta bantuan teman-teman untuk foto soalnya untuk dikirim ya. Kalau memang kesulitan nanti minta di saya. Itulah adik-adik, sekali lagi ini latihan soal untuk adik-adik selesaikan, bukan untuk dikumpulkan ya. Diselesaikan di rumah supaya adik-adik lebih mengerti tentang konsep bentuk akar dan pangkat pecahan. Itu saja adik-adik sahabat belajar di rumah beserta didik kelas 9 yang terkasih. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang merasionalkan bentuk akar. Itu saja berapa penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Teruslah berjuang dan tetap semangat adik-adikku. Selamat siang, salam pendidikan, salam literasi.